Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anakku. Kembali lagi di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan saya Agus Budi sebagai podcaster pada episode kali ini. Dan bintang tamu kita pada hari ini yaitu mahasiswa berprestasi, izin Kak Helena Safira dan Kak Kanisha Dwiyana Syahrani. Bagaimana Kak kabarnya? Baik, so far so good ya. Oke, baik ya. Nah, mungkin sebelumnya kakak-kakak boleh kayak say hi dulu itu ke para penonton yang ada di rumah. Halo para penonton podcast FHUMD. Kami dari tim delegasi Mutkor, aku Helena, sama partner aku. Halo, aku Kanisha, kita berdua dari swasta. Oke, jadi kakak Helena dan kak Kanisha ini merupakan tim delegasi MCC dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, teman-teman. Nah, mungkin aku sedikit bertanya-tanya nih. Untuk yang pertama, ini aku ingin tahu dong, kakak ini sebenarnya tuh asli Palembang atau kakak ini anak rantau gitu loh? Coba gimana partner? Kebetulan saya dan partner saya ini sama-sama anak rantau. Dan asalnya sama, kita dari Padang. Kita Padang. Dari Padang ya. Nah, mungkin teman-teman yang dari Padang nih bisa dong komen di bawah gitu kan, di sini ada kakak-kakak yang dari Padang gitu. Nah, tadi kakak itu dari Padang ya. Kalau aku boleh tahu nih, kakak tuh kok bisa gitu, kok bisa nyampe di Muhammadiyah Palembang ini? Di-spill sedikit gitu. Dari Kak Helen dulu kali ya. Karena ya agak long short story sebenarnya bisa dicantol di FHUMP tuh. Sebenarnya nggak pernah jadi planning di FHUMP gitu, dan kita pun juga maksudnya emang anak rantau karena pekerjaan orang tua gitu. Kita tuh ngikut orang tua karena orang tua kita kan biasanya pindah-pindah. Jadi Iya, dinas. bisa di Jawa, atau di Sulawesi, atau di Sumatera, di Kalimantan gitu. Tapi endingnya emang di FHWP. Waktu itu emang lagi pembukaan. Kita kan angkatan COVID. Iya. Angkatan COVID ya. Angkatan COVID kan Oke, ini. angkatan COVID. Berarti kakak ini ya anak rantau yang memang ngikut sama orang tuanya. Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu kan tadi kan kakak merupakan delegasi dari MCC Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, ketika kakak ini mengikuti MCC nih, apa sih rasanya tuh? Apakah kakak tuh senang, ada sedihnya atau enggak? Itu boleh ceritain dong. Kalau rasa tuh campur aduk, jujur campur aduk. Pertama seneng ada ya. Terus sedih, berantem, marah, kesel, capeknya capek banget sih. Jadi kalau ditanya rasanya campur aduk banget. Tapi happy, overall happy. Ya, oke. Jadi walaupun kakak nih kayak campur aduk, tetap ujungnya tuh happy. Iya. Iya, tetap sekali. Terus kalau boleh tahu juga, kakak kan ikut MCC tadi, nah kakak udah cerita tentang rasanya itu kan campur aduk, kayak seneng, bahagia, semuanya tuh ada di sini kan. Nah, kira-kira keunggulannya tuh apa sih kak, ataupun kelebihan, ataupun benefit nih yang kita dapat ketika kita itu ngikutin MCC ini? Oke, sebenarnya kalau kita bahas MCC lebih dalam lagi, tadi kan tanya nih mengenai benefit, feedback yang apa yang kami sebagai delegasi dapat. Sebelumnya aku boleh nggak jelasin dulu MCC itu apa? Boleh nih, mungkin Boleh ya. yang di rumah tuh Dikit aja tapi nanti biar jadi literasi juga untuk yang lain. Jadi MCC itu adalah Mutkor Competition atau kompetisi penilaian semu. Nah, jadi kita sebagai anak fakultas hukum itu biasanya kan di semester 5 tuh kita belajar namanya acara pidana. Nah, Mutkor ini nggak jauh-jauh dari acara pidana. Apa tuh acara pidana? Ya tadi kita persidangan seperti persidangan di pengadilan negeri. Cuman kan bedanya ini kompetisi gitu. Tapi semua itu mengikuti struktural dari KUHAP gitu. Peraturannya tuh ikut dari KUHAP gitu. Nah, jadi setiap kampus itu, setiap kuliah itu dikompetisiin nih. Kira-kira siapa yang berperadilan acaranya paling bagus gitu. Kurang lebih itu MCC begitu. Nah, kemudian kalau ditanya feedback, benefit dari MCC itu Masya Allah banyak banget ya gitu. Kayak tadi partnerku bilang itu overwhelming banget karena kenapa? Ada beberapa hal-hal atau pelajaran di MCC itu yang sebenarnya kita nggak dapat
di perkuliahan umum hari-hari. Even kita belajar acara pidana, acara perdata, bahkan petun sekalipun, di MCC itu benar-benar kita tuh ngelihat bagaimana mekanisme aparat hukum tuh bekerja. Karena di MCC itu kita ada penyidikan, ada dari bagian kejaksaan, ada kehakiman, dan itu bekerja sesuai proporsi masing-masing. Jadi kalau ditanya benefitnya, luar biasa banyak benefitnya. Jadi kalau nanti one day kita beracara atau kita amin jadi salah satu aparat hukum, udah ada basic ya, gitu sih. Oke, jadi benefitnya tuh memang banyak sekali gitu. Dan juga itu nggak bisa didapetin waktu di kampus. Iya, karena kalau di kampus kan kita belajar cuma teorinya aja. Tapi ketika kita berdua masuk ke MCC sendiri, oh ternyata kita bisa lebih ingat karena kita mengerjakannya. Langsung ukur lapangan gitu kan. Oke, jadi memang sangat banyak feedbacknya dan juga MCC itu tadi tuh kayak peradilan semu gitu ya. Iya, Oke. betul. Nah, terus kenapa sih kalian itu pengen nih kayak masuk MCC ataupun kalian tuh pengen ikut lomba MCC? Boleh dong dikasih tahu alasannya itu apa? Kalau dari Mbak Hansa dulu deh. Iya deh. Kalau aku sih pertama waktu itu karena diajak. Kalau aku sih waktu itu karena pertama diajak sama dosen atau mentor sendiri. Terus aku juga penasaran, mau moot court competition tuh apa sih? Nah, terus pas udah masuk, ternyata memang seru. Overall memang seru sih, walaupun banyak capeknya. Ilmunya juga dapat banyak banget. Jadi, bagi aku moot court competition ini challenging banget bagi aku di semester berapa ya? Termasuk kemarin semester 5. Iya, semester 5 kemarin. Iya, 5 ke 6 itu challenging banget. Jadi bagi aku sebagai mahasiswa fakultas hukum memang kayaknya harus mengasah argumentasi terus skill di bidang hukum untuk masuk ke sosial MCC sendiri. Oh, Kak Helen kira-kira Gimana alasannya apa kira-kira? Awalnya aku tuh nggak tahu, ya masih mahasiswa semester 5 lah ya, masih kayak nawang sinawang ya MCC. Karena kami ini bersahabat dari semester 1, sharing lah cerita, ikut MCC yuk gitu. MCC tuh naon, apaan, kata aku gitu kan. Ini peradilan semu gitu. Ternyata begitu dijalanin, itu benar-benar kita tuh buta banget, kayak nggak tahu kayak MCC tuh gini ya. Karena kan biasanya kalau negeri tuh ada yang namanya alfa, banyak lah yang mereka udah punya KPS segala macam. Kita kan baru pertama kali nih, kita kan satu tahu, oh ternyata benar tadi yang kata Kak Kanisa bilang, emang challenging gitu. Terus kayak apa ya, balik lagi masalah teori-teori yang juga kita pelajarin di kampus hari-hari gitu ya, MH setiap hari. Nah di MCC itu benar-benar kayak setiap pasal by pasal tuh ditelaah, kayak barang siapa tuh bisa jadi satu paragraf dijelasin lagi itu kenapa bisa sampai dia terdakwanya, kenapa yang jadi saksi. Terus sih lebih ke challenging ya. Oke, Adrenalinnya tuh ada banget banget. benar beda gitu ya sama di kampus. Beda banget. Oke, kalau boleh tahu juga nih untuk lomba moot court competition ya. Nah itu tuh gimana sih pesertanya tuh? Apakah itu kayak tingkat nasional ataupun itu tuh siapa aja sih? Apakah di seluruh Indonesia ini, seluruh Indonesia, seluruh kampus itu bisa gitu atau gimana? Biasanya sih kalau moot court competition itu memang diselenggarakan oleh universitas di luar provinsi ya. Jadi saingannya pun memang nasional kita. Waktu itu pertama kali FHWMP itu ikut moot court competition Piala Kiai Haji Ahmad Dahlan Piala 3 itu kita bersaing sama 19 universitas di seluruh Indonesia. Jadi memang dia tingkatannya nasional. Oke, jadi emang MCC itu tingkatannya tuh nasional dan tadi ada beberapa universitas teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuman kayak tingkat provinsi itu enggak ya teman-teman. Oke, dan untuk MCC ini kira-kira dari kalau aku boleh tahu nih dari kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tim delegasi MCC ini tuh udah sampai berapa besar sih kira-kira?
Ya kalau yang kemarin itu Kak Elina sama Kak Kanisa. Oke, biasa. Kalau umumnya biasanya MCC itu kan selalu diambil top 10. Di top 10 itu biasanya mereka adu lagi, akhirnya jadilah juara tuh biasa sampai harapan 3. Jadi biasanya seru. Cuman kebetulan alhamdulillah rezeki kemarin kami dari tim delegasi KWB itu dapat top 10. Gitu. First time banget itu. Oke, jadi ini tuh first time kampus ini MCC. First time juga ada Juga top 10. Wah, itu sangat luar biasa teman-teman achievementnya gitu kan, yang apalagi itu kan baru pertama kali dan bisa langsung masuk ke top 10 dan itu sangat luar biasa. Insyaallah. Jadi oke. Nah tadi kan kakak bilang bahwasanya untuk MCC ini tuh sangat hektik gitu kan ya. Iya. Dan ribut banget, kayak ribet banget gitu. Nah kalau boleh tahu nih gimana sih cara kakak itu untuk manajemen waktunya antara MCC dan kuliah gitu kan. Apalagi kakak waktu itu di semester 5 ya kalau nggak salah waktu daftar. Nah itu gimana caranya? Oke, manajemen waktu ya. Wow, sebenarnya kami juga manajemen waktu itu bukan dari prepare. Oh, udah tahu nih ada MCC nih. Oh, makanya manajemen waktu enggak. Malah kita tuh manajemen waktu ketika kita udah benar-benar kerja sebagai delegasi gitu. Cuman balik lagi karena MCC ini kan kalau zaman SMA tuh olimpiade tingkatnya hots lah, paling susah banget. Makanya MCC itu selalu dikatakan lomba paling elit. Cuman balik lagi karena kesusahan dan tingkat kesulitannya tadi itu ada support juga dari kampus. Jadi manajemen waktu kami juga dibantu sama kampus. Jadi kayak misalnya kami semester 5 nih kemarin gitu kan, ada acara pidana atau acara perdata di mata kuliah, pihak kampus itu ngebantu. Oke nih, kalian ikut kompetisi kan, nggak apa-apa. Kelas ini nggak usah terlalu di-push rank banget ibaratnya, fokus di MCC dulu gitu. Dan kalau untuk aku pribadi manajemen waktunya, cuman kan nggak semua mata kuliah bisa di barter kan. Ada beberapa juga mata kuliah yang enggak. Sebenarnya sih balik-balik lagi setiap MCC itu kan punya koordinator dan ketua. Nah, setiap koordinator itu pasti punya aturannya masing-masing bagaimana memanage anggotanya tadi. Kebetulan aku koordinator saat itu, jadi memanage waktunya itu adalah kira-kira mana MK yang memang prioritas, yang SKS-nya tinggi 4 gitu kan, mana yang maksudnya bisa dibarter dulu ke MCC gitu. Jadi manajemen waktunya tuh pastinya kita pribadi, tapi juga tetap ada arahan dan bimbingan dari dosen. Ada support lah dari kampus, ada keringanan. Ini udah mention beberapa tentang bagaimana sih cara Kak Elina untuk manage waktu ini. Kalau untuk Kak Kanisa sendiri itu gimana? Kalau aku sih sejauh ini sih aku sama kayak Helen, soalnya memang kayak kata Helen tadi kami dari semester 1 sampai semester sekarang pun itu semua kelasnya kami sama semua. Jadi kemana Helen ada aku, kemana aku ada Helen gitu. Nah untuk manajemen waktunya sendiri untuk competition yang kemarin kita ikutin, karena mulai start pemberkasan itu jam 9. Jadi ketika memang kalau kita sudah selesai kelas, kita boleh langsung ke ruangan sekret kita gitu. Jadi nggak ada yang tabrakan sebenarnya sih. Jadi benar-benar kan ditentuin gitu ya jadwalnya. Iya. Jadi tapi memang memprioritaskan untuk ikut kelas. Benar sih teman-teman. Jadi walaupun kita tuh kayak ikut organisasi ataupun kayak ikut lomba, tetap kayak kalau misalnya yang paling prioritas itu ya tetap kuliah gitu. Nah tadi kan kakak bilang bahwasanya di MCC itu nggak ada pemberkasan dan segala macam. Nah aku boleh tahu dong kira-kira tuh berapa lama sih dari pemberkasan sampai kalian itu masuk ke top 10 gitu loh, kayak urutannya tuh gimana? Singkat aja kak. Kalau yang Ahmad Dahlan itu start banget di tanggal 2 April awal pertemuan 2 April 2024, terus sampai Juli akhir itu sudah penyerahan berkas, sudah sampai simulasi sidang. Jadi total berapa bulan? 4 bulan Ya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan dengan kehektikan pemberkasan itu. Mau diceritain juga pemberkasannya? Mau diceritain kita? Kalau misalnya mau diceritain juga nggak apa-apa gitu kan, biar teman-teman di rumah itu tahu itu. Mungkin bisa jadi gambaran juga ya. Long short story aja lah ya, kayak tadi kayak Kak Kanisa bilang, itu
itu kan memang selalu dalam pemberkasan itu ditarget hampir semua MC itu pasti ditarget itu 3 bulan itu udah paling top banget. Pemberkasan itu udah mulai dari ini anak-anak kan harus belajar ya. Pemberkasan itu kita mulai dari penyidikan dan penyelidikan. Dari itu baru kita naik ke tahap penuntutan. Penuntutan itu di kejaksaan. Habis itu limpah ke pengadilan. Barulah sidang itu terjadi. Nah, yang take a time banget nih di MCC itu ya tadi pemberkasannya. Karena pemberkasan itu enggak cuman gimana kita menetapkan si A itu terdakwa, si B itu korban, atau si C itu saksi, enggak. Tapi pemberkasan itu benar-benar dari administrasi, penerimaan terdakwanya, penerimaan tersangkanya, kapan dia ditangkap, kapan dia ditahan, ikut MCC. Oke, jadi kata kalian Ya hanya challenge. ikut MCC aja kalau misalnya kalian tuh pengen ngerasain dan kalian tuh penasaran gitu loh tentang MCC itu gimana sih? Yes. Mau jadi jaksa, mau jadi polisi, ikut MCC. Benar sekali. Oke. Kalau boleh tahu juga tentang MCC ini, tadi kan bahwasannya kampus tuh udah support kayak manage waktunya gitu kan ya. Nah untuk yang lainnya, apakah kampus tuh support yang lainnya kayak misalnya dari segi finansialnya ataupun dari segi kayak fasilitas dan segala macamnya? Alhamdulillah sih memang dari fakultas sendiri itu sangat support. Dan kebetulan memang di Mood Competition ini sendiri tuh kita dikasih mentor. Mentor itu kita ada Dea, ada Ibu Febri, ada Nusara, ada Bapak Aji, Pak Ismail, Pak Jafar, Bapak Akbar, Pak Adi ya, sama Pak Syamsul. Jadi benar-benar walaupun memang kita ber-16 ini pemberkasan nge-hack dengan gila-gilaan, memang tapi didorong sama akademisi dan praktisi yang memang mengerti gitu. Jadi benar untuk kakak semuanya bahwasanya kita tuh jangan takut untuk mencoba hal baru, apalagi ini kan MCC gitu kan ya. MCC ini tuh lombanya tingkat nasional. Kalau misalnya kalian tuh takut ataupun kalian tuh masih belum tahu tuh nanti tenang aja teman-teman. Nanti kalian tuh bakal ditemenin sama para mentor-mentor yang ahlinya gitu. Mungkin itu aja saya Gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.